Hai inovator muda, kembali lagi dengan saya Jackson Mardana. Kita akan melanjutkan dari video sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang pair ya, pair RDD. Selanjutnya kita akan belajar tentang ALS algorithm atau alternated least squares. Nah, kita sebenarnya karena ini hanya berfokus terhadap big datanya aja, mungkin kalian bisa belajar terkait dengan ALS ini lebih lanjut ya, terkait dengan perhitungannya, dan selebihnya itu mungkin bisa cari referensi dari online atau dari buku untuk lebih detailnya. Tapi di sini kita akan mengulas terkait dengan programnya aja. Di PySpark sebelumnya sudah saya sempat singgung bahwa dia juga memiliki yang namanya machine learning library sendiri. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing nih buat algoritma sendiri. Kita cuma tinggal manggil fungsi yang sudah ada di library-nya aja. Nah, untuk alternated least squares ini, dia memiliki karakteristik seperti ini, teman-teman. Dimana kalau misal kita punya satu buah array, di mana size-nya itu 4x4. Kemudian, di dalam matriks ini terdapat beberapa kotak kosong nih. Terdapat beberapa kotak kosong yang bisa kita isi dengan memperkirakan value yang ada dalam kotak kosong ini. Tentunya saja ada rumusnya ya, tapi kita mungkin nggak akan bahas itu. Nah, jadi ALS atau alternated least squares ini, dia fungsinya itu mirip dengan ketika kalian scrolling media sosial. Ketika kamu melihat atau lagi browsing, kemudian tiba-tiba ada satu atau dua konten yang dimana ternyata ada teman kalian yang nge-like di situ. Ada yang nge-like, kemudian kalian juga jadi keikutan untuk mendapat rekomendasi konten tersebut. Nah, jadi ALS ini dia adalah untuk merekomendasikan konten-konten ya. Konten-konten seperti itu. Itu salah satu contoh fungsinya. Jadi lebih ke bertukar data ya, lebih bertukar data terkait dengan yang untuk mengisi matriks-matriks yang kosong ini, gitu. Untuk menggunakan algoritma ALS, teman-teman, kita bisa menggunakan aja dari PySpark MLlib-nya langsung. Di PySpark MLlib ini, kita sudah tinggal memanggil si ALS-nya, dan juga kita bisa memanggil rating untuk merating data yang akan kita proses. Gitu. Nah, awalnya kita akan import datanya dulu yang bernama machine learning ratings. Ini adalah salah satu dari bentuk data dummy ya. Jadi kalian kalau misal mau menggunakan ALS, menggunakan data-data lain, silahkan. Tapi di sini saya hanya akan memperagakan dengan dummy data seperti ini. Ya. Dimana awalnya karena bentuk datanya seperti ini, tentu kita harus menghilangkan titik 2-nya ini. Titik 2-nya ini kan nggak bisa ya kita proses karena dia juga jadinya meaningless di dalam datanya. Maka kita lakukan split di sini untuk memisah, menjadikan setiap data yang ada di dataset ini menjadi sebuah array yang dia meaningful. Nah, kemudian kita akan mengubah ratings tadi menjadi RDD dengan langkah awal adalah membuat variabel ratings underscore final. Ya, kemudian di sini akan menggunakan map function. Di dalam map functionnya itu ada lambda function, di mana setiap line itu kita rating dari line 1, line array 0, array 1 dan array 2. Yang berarti kita hanya akan menggunakan array 0
1 dan 2. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat satu buah variabel. Nah, ini yang dinamakan dengan multiple assignment. Kita membuat dua variabel sekaligus, tapi isinya sama. Yang kita lakukan itu hanya tinggal menggunakan tanda koma seperti ini. Kemudian nanti isinya akan sama, yaitu isinya adalah ratings final random split. Random split ini berarti kita akan mengacak dan memisah-misah data tadi sebanyak 0,8 untuk training data dan tes datanya sebanyak 0,2. Kalau seed ini adalah derajat keacakan dari datanya. Gitu. Kalau sudah kita punya training dan tes datanya, tinggal kita masukkan ke model trainingnya aja. Yang pertama itu kita harus membuat variabel modelnya dulu. Membuat variabel model, kemudian isinya adalah ALS untuk memanggil fungsi dari si PySpark-nya tadi. Kemudian di sini kita kasih parameter training data karena kita mau train datanya ini dengan ranking 5 dan iterasinya adalah iterasi 5. Kemudian kita akan drop rating column-nya. Kita akan drop rating column-nya di mana di sini akan drop dari array 0 dan indeks array 1. Kemudian sini kalau kita sudah training, tentunya kita perlu mengevaluasi. Makanya evaluasi itu kita membutuhkan satu variabel prediction lagi yang berisikan model dan fungsi predict all untuk tes data no ratings tadi yang akan kita buat untuk testing. Nah, ketika kita coba untuk menggunakan variabel prediction, hasilnya ternyata seperti ini. User 22, produk 96, dia ratingnya sekian. Seperti itu. Dan di sini, yang terakhir, kita akan merating finals ya, menggunakan variable rates. Isinya adalah rating finals. Isinya adalah kita akan indexing lambda di mana indeks 0, 1, dan 2 untuk ratingnya. Untuk predictionnya itu adalah indeks 0, 1, dan 2 juga. Ketika kita nanti coba untuk evaluasi modelnya, berapa banyak mean squared error-nya dengan menggunakan lambda function seperti ini, hasilnya ternyata errornya masih 2,16. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.